Sekali lagi, Dirty Little Secret bagian 6. I've been up all night drinking to drown my sorrow down. Aku telah menghabiskan malam untuk minum-minum untuk membuat kesengsaraanku menurun. Ya, kayak gitu. Ben tahu pasti ada yang salah dengan dirinya ketika bukannya merasa tersinggung dengan kata-kata Jana, dia malah ingin menciumnya. Kata-kata hinaan itu terdengar seksi keluar dari bibir Jana yang malam ini berwarna merah darah. Dia ingin membuat lipstik Jana belepotan dengan melarikan bibir, lidah, dan giginya pada bibir itu. Kemudian setelah puas membuat bibirnya itu bengkak, dia akan menyerang bagian tubuh Jana yang lain. Dimulai dari payudaranya yang kelihatan lebih besar dan berisi daripada yang ia ingat. Yes, dia adalah laki-laki pencinta payudara yang tidak malu mengakuinya. Banyak laki-laki yang terobsesi dengan kaki atau bokong perempuan, tapi dia bisa hidup bahagia hanya dengan sepasang payudara. This is not good. Dia harus menjauhkan diri dari segala hal yang berhubungan dengan payudara, terutama payudara milik Jana. Dengan susah payah Ben memaksa matanya kembali pada wajah Jana. Wajah itu masih secantik yang dia ingat. Selain bibirnya yang merah, hanya ada make up tipis yang memberikan aksen pada tulang wajahnya. Jana memang tidak suka mengenakan make up. Lebih memilih penampilan natural sesuatu yang Ben syukuri karena pada saat ini dia tidak mau laki-laki lain menyadari betapa cantiknya Jana dan membajaknya darinya. Setelah 8 tahun, dia masih menginginkan Jana seperti pada hari pertama dia bertemu dengannya. Kenyataan ini dan kata-kata Jana yang mengatakan dia masih kelihatan seperti bajingan membuatnya tertawa kencang. Dengan kepala terlempar ke belakang segala, dia tidak peduli orang-orang sudah menoleh ke arahnya sambil geleng-geleng kepala. Membutuhkan waktu beberapa menit baginya untuk meredakan tawa. Kamu memang selalu bisa bikin aku ketawa, ucap Ben sambil menghapus air mata yang keluar dari ujung matanya. Jana menyilangkan tangannya dan berkata, "Well, aku bermaksud menghina kamu, bukan bikin kamu ketawa." Ben tidak menghiraukan nada judesnya dan berkata, "Aku coba cari kamu selepas terima email kamu, tapi kamu udah menghilang entah kemana, dan gak ada yang tahu kemana kamu pergi. Aku kirim berpuluh-puluh email tapi gak pernah membalas. Kamu kenapa gak bilang ke aku kalau mau cabut?" Jana memberikan tatapan dingin, sedingin-dinginnya kepadanya, sehingga Ben merasa menderita force bite sebelum mendesis. Pertama, kita udah putus waktu aku mutusin balik ke Jakarta, jadi aku gak ada kewajiban untuk kasih informasi apapun ke kamu. Kedua, apa kamu pernah mikir bahwa alasan aku gak balas email kamu adalah karena aku gak mau ada hubungan apa lagi sama kamu? Kok gitu? Jana melepaskan sedekapan tangannya. Kok gitu? Are you kidding me? Setelah Jana menggeleng sebelum berkata, "You know what, Ben? Aku gak mau membicarakan ini. It's done, over, in the past. Dan aku udah move on. Like hell she is. Ben tidak akan memperbolehkan Jana untuk move on dan melupakannya begitu saja. Lain dari apa yang dipikirkan Jana, mereka masih jauh dari kata selesai atau masa lalu. Dan Ben tidak akan berhenti sampai Jana bisa melihat itu. Dalam usaha mengintimidasi Ben mengambil langkah mendekati Jana hingga dada mereka hampir bersentuhan, membuat Jana yang tingginya bahkan tidak mencapai bahunya harus mendongak. Dia menunggu hingga Jana betul-betul menatapnya sebelum berkata, "Dan bagaimana kalau aku bilang aku belum move on?" Bukannya kelihatan takut atau terintimidasi, Jana justru membiarkan tatapan penuh kemarahan kepadanya. "Well, kamu harus melakukan itu karena aku udah punya suami, Ben," tandasnya. Puff Jana selesai. Sekarang beralih ke sudut pandang Ben. "Oh, my life is over," rintih Ben sambil memegangi kepalanya yang sudah mau pecah.
kejadian tadi malam tidak bisa berhenti berputar di kepalanya seperti CD rusak. Damn it Ben, stop being such a pussy dan bangun dari sofa aku, sekarang udah tengah hari, omel Eva. Jawaban Ben atas omelan Eva hanyalah erangan tidak jelas. Bagaimana mungkin Jana menikah dengan laki-laki selain dirinya? Siapakah laki-laki yang berani menikahinya tanpa memberitahu Ben terlebih dahulu? Sumpah mati dia akan mencari tahu informasi ini, memburu laki-laki itu sampai dapat sebelum membunuhnya. Tentu saja dia akan membuatnya kelihatan seperti kecelakaan, jadi tidak akan ada yang mencurigainya. Tidak peduli Jana akan jadi janda, yang penting dia sudah menghapuskan penghalang rencananya untuk mendapatkan cinta matinya kembali. Oh God, why didn't I see this coming? What? Hangover kamu? Tentu saja kamu hangover, kamu habisin semua stok minuman keras Martin, ucap Eva yang salah mengerti maksudnya. Tapi Ben terlalu hangover untuk membetulkannya. Tadi malam setelah Jana laki-laki pergi meninggalkannya, Eva menyerangnya dengan berbagai pertanyaan dalam perjalanan pulang. Siapa perempuan itu Ben? Cewek yang aku pacarin waktu kuliah, jawab Ben. Dia gak kelihatan senang ketemu kamu. No kidding. Kamu udah ngapain dia? Kok dia sampai segitu bermusuhannya sama kamu? It's a long story. Aku punya waktu. Dan Ben yang masih terlalu syok mendengar Jana sudah menikah menceritakan semuanya kepada Eva. Dan waktu dia bilang semuanya, yang dia maksud adalah semuanya. Hal pertama yang Eva lakukan setelah ceritanya selesai adalah menampar kencang-kencangnya sampai kepala Ben terbentur ke sendaran kepala kursi mobil. Aduh, Jesus F, kamu kenapa nampar aku? Tanya Ben sambil memegangi pipinya yang sedang kebakaran. Bukannya menjawab pertanyaan, Eva malah menamparnya sekali lagi. Dan ketika Eva sadar bahwa tamparannya mendarat pada belakang tangan Ben, bukan pipinya, Eva mengalihkan serangannya dengan meninju lengan Ben berkali-kali. Oh, stop it. What is wrong with you? Dia yakin bukan saja akan ada bekas telapak tangan pada pipinya, tapi memar pada lengannya besok. Pakai nanya lagi, omel Eva yang sekali lagi melayangkan tinjunya yang kali ini mendarat pada dadanya. Oh, aduh, stop, sakit tahu, geram Ben sambil mengusap-ngusap dadanya. I don't care, kamu udah menghambili dia dan gak bertanggung jawab. You are an asshole, Ben, teriak Eva dengan mata berapi-api. Apa kamu pikir aku gak tahu itu? Ben balas berteriak sebelum kemudian menurunkan nadanya ketika melihat sopir Eva siap menghentikan mobil di pinggir jalan tol dan menurunkannya kalau dia sampai mengasari majikannya. Aku udah hidup dengan penuh penyesalan atas perbuatanku selama 8 tahun. 8 tahun, F. Itu hampir 3.000 hari ngerasa seperti ada beban berat yang nindih dadaku. Dan gak peduli apa yang udah aku coba, aku gak bisa mengangkat beban itu. Kamu pantas ngerasa seperti itu, Jesus Ben. Kamu minta dia gugurin kandungannya. What are you thinking? What were you thinking? Teriak Eva. Aku panik, oke? Aku gak bisa mikirin solusi lain. Mereka saling tatap tanpa mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Masing-masing mencoba mengontrol pernafasan mereka yang sudah setengah-tengah terengah-engah. Dari kaca tengah, Ben melihat sopir Eva sedang mengawasi mereka. Great. Dia pada dasarnya baru saja meneriakkan aibnya di depan orang. Orang asing. Dia harus meminta Eva untuk berbicara dengan sopirnya agar tidak mengulangi apa yang dia dengar di dalam mobil kepada siapapun. Apa Mama dan Papa tahu tentang Jana? Tanya Eva dengan nada lebih tenang. Ben menggeleng dan Eva menghembuskan nafasnya. Kamu seharusnya telepon aku, ucap Eva pelan. I know. Ketika masih kuliah di Iowa, Eva sudah bekerja di Jakarta dan meskipun sibuk dan ada jarak beribu-ribu kilometer yang memisahkan, mereka selalu menyempatkan diri mengobrol setidak-tidaknya sebulan sekali. Dia tahu Eva akan membantunya mencari solusi melalui telepon. Dan kalau itu tidak cukup, Eva akan langsung naik penerbangan pertama yang bisa didapatkan untuk berada di sisinya. Jadi betul-betul tidak ada alasan baginya tidak meminta bantuan Eva 8 tahun yang lalu. Jadi kenapa kamu gak telepon aku? Aku gak tahu juga, F. Mungkin karena malu atau takut kamu ngejudge aku. Ben tidak menyelesaikan kalimatnya karena dia sendiri tidak bisa menjelaskan tindakannya.
Mereka berdiam diri lagi. Apa pernah terlintas di pikiran kamu bahwa kalau anak kamu masih hidup, dia sekarang udah seumur 7 tahun? Kata-kata Eva seperti kampak yang menancap di dada Ben. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dia selalu memikirkan hal itu. Terkadang kalau dia sedang betul-betul ingin menyiksa diri, dia akan membayangkan wajah anaknya juga. Terkadang bayi itu perempuan dengan wajah cantik dan mengemaskan seperti Jana, dan terkadang bayi itu laki-laki dengan wajah dengan kelakuan yang mirip dengannya. Well, mungkin gak kelakuannya, tapi setidaknya wajahnya. Setiap hari, setiap hari, jawab Ben akhirnya. Di dalam mobil kembali hening, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Eva lah yang lagi-lagi memecahkan keheningan. I don't know about you, tapi aku perlu alkohol. Dan itulah sebabnya siang ini Ben terbangun di sofa ruang tamu Eva dengan hangover terparah yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Dia mencoba duduk, tapi rasa mual langsung menyerang dan akhirnya dia hanya bisa tidur menyamping tidak berdaya.